ketika sahabat Nabi sekaligus pakcik Nabi namanya Abbas bermimpi. Riwayat ini ada dalam Sahih Bukhari. Abbas bermimpi berjumpa dengan saudara kandungnya namanya Abu Lahab. Ditanyanya dalam mimpi itu, "Hai Abu Lahab, kau di mana sekarang?" Kata Abu Lahab, "Ya masuk neraka lah. Tabat syada abi lahabil wa tab. Khuffifa alayya fi kulli itsnain li'taqi Suwaibah." Tapi azabku diringankan setiap hari Senin karena aku membebaskan Suwaibah. Waktu Nabi lahir, yang membawa berita itu namanya Suwaibah. Siapa namanya? Suwaibah. Datang Suwaibah. "Wahai Tuan Abu Lahab, ya, keponakanmu sudah lahir. Siapa namanya? Laki-laki apa perempuan?" "Laki-laki." Kata Abu Lahab, "Saking senangnya aku keponakanku lahir, adikku sudah mati, nggak apa-apa karena anaknya hidup. Maka kau Suwaibah, kubebaskan dari budak." Dibalas Allah, senangnya Abu Lahab setiap hari Senin azabnya diringankan karena senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Bersyairlah ulama namanya Al-Hafiz Al-Maqdisi dalam 6 bait syair. "Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu tabat yadahu fil jahibi mukhlida ata annahu fi kulli yaumil itsnaini abada yukhaffaf anhu al-'adzabu masruran bi ahmada fakaifa billadzi tula umruhu fakaifa billadzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida." Kalau Abu Lahab yang dijamin masuk neraka, ringan azabnya tiap hari Senin karena senang menyambut kelahiran Muhammad. Apalagi orang beriman yang senang menyambut kelahiran Muhammad dan mati dalam bertauhid. Apa pula bertauhid? Bertauhid. Jelas? Jadi kalau ada orang nanya, jawab. Saya tidak akan pernah bosan menjawab tentang maulid ini. Kenapa? Selama mereka tak bosan membid'ahkan, saya pun tak pernah bosan menjelaskan. Ini masalah sama orang ini kan masalah capek aja. Kalau kita capek, dia menang. Kalau capek kita, misalnya saya tadi ditanya, "Ustaz tentang maulid," aku udah capek dah, menang dia. Makanya maulid saya jawab terus. Begitu juga maulid. Kalian jamaah Al-Ansor tak buat maulid, kami udah capek Pak Ustaz, menang dia. Makanya kami buat maulid arba'in, 40 malam. Bina. Palembang maulid arba'in, 40 malam. Aceh maulidnya 90 malam. Dan uniknya lagi Ustaz, sampai berdalil dengan apa? Sebuah riwayat yang menunjukkan bahwa Abu Lahab di neraka setiap hari Senin itu diberi minum. Sampai ada satu potongan kajian yang anak tonton Ustaz, itu sampai mengatakan demi menunjukkan kemuliaannya hari ini, sampai di neraka pun ada perayaan Maulid Nabi. Oh iya, apa itu? La ilaha illallah. Itu kan, subhanal malikul quddus, subhanallah. Ini la haula wala quwata illa billah. Anak kadang berpikir, apakah si sang Ustadz, sang da'i ini ketika menyampaikan hal ini sadar tidak bahwa kegembiraan Abu Lahab ketika dilahirkannya Nabi SAW, kegembiraan dan cinta beliau ini kegembiraan yang bersifat fanatisme jahiliyah. Gembira karena lahirnya anak laki-laki bukan perempuan, ya kan? Kalau anak perempuan kubur, gitu kan ya. Ini anak laki-laki, bukan cinta yang konteksnya iman. Sedangkan cinta yang hanya sifatnya naluriah, yang sifatnya alamiah, ini tidak akan berpahala cinta yang seperti itu. Tapi cinta yang bernilai adalah cinta yang karena iman, karena takwa dan tunduk kepada Allah. Dan bagaimana menjadikan sebuah riwayat yang tidak sabit dari Nabi SAW, hanya berdasarkan sebuah mimpi dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ya, mimpi Al-Abbas radhiyallahu an. Yang itu pun Abbas mimpi dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa mimpinya mimpi dulu. Mimpi mungkin bisa jadi mimpi yang dia dapatkan ketika belum masuk Islam. Ya, ini yang jadi hujjah. Jadi begitu lemahnya. Dan itu Ustaz, bagaimana mungkin yang seperti ini terus kemudian dijadikan hujjah bagi kita? Berdasarkan dalil sunnahnya Abu Lahab. Di neraka pun ada perayaan, masa kita di dunia nggak ngadain begitu.
Jadi itu yang mengatakan bahwa Abu Lahab ini diberikan minum pada setiap hari Senin. Naam. Itu berdasarkan mimpinya Al-Abbas. Naam. Yang kita nggak tahu kapan sebenarnya Al-Abbas ini mimpi. Betul. Sebelum Islam apa setelah dia masuk Islam. Naam. Ya, kan? Dan ada juga kalau nggak salah Ustaz pernah nanya juga dari Fathul Bari juga memang mursal riwayat. Begitu. Mursal riwayatnya. Dan itu dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari setelah menyebutkan riwayat ini, ya di bawahnya dia langsung bilangin ini mursal. Dan mursal itu dari termasuk hadis-hadis yang dhaif. Ya, cuma ya itu selama itu ada dalil pasti diambil ya. Maksudnya itu ada kemungkinan ya. Ya, ada lagi yang menyebutkan. Katanya ada dalam riwayat Al-Bukhari. Ya, dari Urwah. Nabi berkata tentang Thuwaibah. Thuwaibah budak Abu Lahab. Dulunya budak Abu Lahab. Ya. Jadi Abu Lahab ini katanya membebaskan Thuwaibah. Membebaskannya. Ya. Lalu Thuwaibah ini menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Abu Lahab meninggal, maka Abu Lahab ini dilihat oleh sebagian keluarganya di dalam mimpi di kondisi yang paling mengerikan, paling jeleknya. Maka dikatakan kepadanya, "Ada apa denganmu?" Maka Abu Lahab berkata, "Saya tidak ketemukan setelah kalian." Maksudnya dari kebaikan semuanya adab, kecuali saya diberi minum pada ini. Ya, sesuatu sedikit sekali. Ya. Kenapa? Diberi sedikit, walaupun tidak ada artinya, tapi diberi bi'ataqati Thuwaibah, karena saya telah membebaskan Thuwaibah. Ya, telah membebaskan Thuwaibah. Datang lagi pada sebagian orang, dia tafsirkan lebih luas lagi pada orang-orang yang mengatakan mendukung Maulid. Katanya datang dalam sebagian riwayat bahwa siksaan diringankan terhadap Abu Lahab setiap hari Senin disebabkan karena dia membebaskan Thuwaibah. Tatkala Thuwaibah ini memberi kabar gembira bahwa Nabi itu telah apa? Telah lahir. Iya. Nah, jadi ini ada dua kisah ya, ada kisah dalam Bukhari, ada yang kisah di luar apa? Di luar Bukhari. Baik, jawaban yang pertama itu dulu. Ya. Ini andai kata Syah, harusnya ini kan ini luput dari Abu Bakar atau tidak? Yang seperti ini. Siapa yang paling dekat kepada Nabi? Abu Bakar As-Siddiq. Baik, Urwa Ibnu Zubair, tabi'in. Tidak berjumpa Nabi. Ya. Di riwayat yang lain disebutkan beliau mengambilnya dari Al-Abbas. Al-Abbas yang bermimpi melihat Abu Lahab. Al-Abbas sendiri pernah dinukil merayakan Maulid Nabi? Tidak ada. Jelas ya? Jadi tidak ada yang memahami seperti itu dari kalangan para sahabat. Nah, jawaban yang lainnya, ini riwayat terkait dengan kalau kisah bahwa Thuwaibah itu menyusui Nabi, itu haditsnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Itu syah. Tidak diragukan. Iya. Ada silang pendapat di kalangan ulama apakah Thuwaibah masuk Islam atau tidak. Karena itu disebutkan Thuwaibah radhiyallahu anha sebagai sahabat di Al-Isabah oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Baik, walaupun ada silang pendapat di dalam hal tersebut. Tapi dia menyusui Nabi, ya benar menyusui Nabi. Tapi kapan dia menyusui Nabi? Iya. Nah, ini riwayat-riwayat yang datang, itu datangnya dari siapa? Urwa Ibnu Zubair. Urwa ini tabi'in. Tidak berjumpa dengan Nabi. Jadi dia hadir nggak kisah ini? Tidak hadir. Ini namanya mursal dalam sisi apa? Hukum riwayat. Dan hadits mursal itu adalah hadits yang lemah. Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala itu kadang membawakan sebagian riwayat. Ada yang mu'allaq, ada yang mursal di sebelum hadits sahihnya atau setelahnya. Nah, itu dimaklumi. Dan Imam Al-Bukhari memasukkan dari mu'allaqat, dari beberapa riwayat yang terputus di dalam sahihnya, itu sekedar penguat, tapi bukan dianggap sebagai hadits yang sahih sama dengan hadits-hadits yang telah diakui dan diterima oleh para ulama. Baik, jadi ini dibahas ya oleh para ulama, dan Ibnu Hajar sendiri mengatakan bahwa ini mursal dari Urwa. Ya, dan yang menyebutkan bahwa dia diringankan siksaannya setiap hari Senin, itu tidak ada dari riwayat yang menguatkannya. Ya, tidak ada riwayat yang menguatkannya. Kemudian dari sisi makna juga, andai kata ini sahih misalnya, atau sebelum kita bertolak kepada sahih, ini kan mimpi. Ya kan? Mimpi. Sekarang mimpi hujjah dalam syariat atau bukan? Bukan hujjah dalam syariat. Baik, jawaban yang keempat. Andai kata anggaplah itu benar. Iya.
Thuwaibah ini gara-gara memberi kabar gembira kepada Abu Lahab. Wahai Abu Lahab, ya, kemenakanmu lahir. Wah, Abu Lahab berkata, kamu karena kasih kabar gembira kepada saya, kamu bebas. Ya. Jadi katanya Abu Lahab saya bergembira dengan kelahiran Nabi, dia diringankan siksanya. Bagaimana pula dengan seorang mukmin yang bertauhid bergembira dengan kelahiran Nabi dengan merayakan apa? Maulidnya. Caranya mengkiaskan, Masya Allah ya. Nah, itu jawabannya secara berurut seperti itu tadi. Pertama, tidak ada sahabat tabiin, tabiut tabiin memahami seperti itu. Dari mana dia bisa memahami sendiri? Kemudian yang kedua, riwayatnya mursal. Kemudian yang ketiga ini mimpi. Mimpi itu bukan apa? Hujjah. Kemudian yang keempat, ini menyelisihi zahir Al-Quran. Ya, karena Al-Quran itu, di dalam Al-Quran orang kafir, amalannya itu bagaimana kalau kafir? Hancur amalannya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'allahu haba'an mansura. Kami hadapi amalan yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amalannya bagikan debu yang berterbangan. Itu menyelisih Al-Quran. Dan yang terakhir, di sini Abu Jahal. Sebenarnya banyak jawaban ya. Ya, banyak jawaban di sini oleh para ulama. Jadi saya ringkas. Ya. Baik, ini kegembiraan Abu Lahab dengan kelahiran Nabi waktu itu. Kegembiraan sifatnya apa? Sifatnya ibadah atau kegembiraan tabi'i? Hah? Saya misalnya punya saudara. Ya. Lahir anaknya, saya gembira atau tidak? Saya gembira kan begitu, itu tabiat namanya. Tabiat, itu tidak terkait dengan apa? Tidak terkait dengan ibadah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.